Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu mahasiswa RPL. Pada hari ini kita akan masuk mata kuliah ke-PGRI-an. Bagaimana kabar Bapak Ibu mahasiswa RPL? Tentunya baik ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah ke-PGRI-an, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar PGRI dan juga tujuan serta fungsi PGRI. Nah, materi ini sangat penting untuk mahasiswa sekalian karena dalam memahami PGRI secara utuh kita harus mampu memahami terdahulu tentang apa yang menjadi pijakan, yang menjadi konsep termasuk tujuan dan fungsi pada PGRI itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang pertama adalah terkait dengan konsep dasar PGRI. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa PGRI memiliki afiliasi dengan ASEAN, yaitu A Council of Teachers, bahwa PGRI juga tergabung dalam Education International, di mana sebuah organisasi guru dunia yang terdiri dari 172 negara. Tentu organisasi PGRI ini tidak mau main-main bagaimana untuk bisa berkiprah di kancah internasional tentunya. Karena dengan dibuktikan Education International ini yang terbentuk dalam organisasi guru sedunia yang terdiri dari 172 negara, bahwa PGRI juga tergabung di dalamnya. Nah, PGRI sebagai tempat terhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan merupakan organisasi perjuangan dan organisasi profesi dan juga organisasi ketenagakerjaan, tentu berlandaskan pada Pancasila, bersifat unitaristik, independen dan non-partai politik tentunya. Nah, secara aktif menjaga dan memelihara serta meningkatkan serta mempertahankan terhadap perjuangan mulia ini, maka PGRI sebagai organisasi perjuangan tentu mengemban amanah cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, menjamin dan menjaga serta mempertahankan keutuhan dan kelangsungan negara Republik Indonesia dengan membudayakan nilai-nilai luhur Pancasila. Selain itu juga bahwa guru sebagai salah satu pilar utama dalam rangka pelaksanaan pembangunan pendidikan dituntut untuk memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi agar mampu melaksanakan dharma baktinya sebagai profesinya ya, dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan sebelum pada konsep dasar menyampaikan visi misi bahwa dalam sebuah organisasi visi misi merupakan hal yang sangat penting dan urgent dalam usaha untuk menjalankan seluruh kegiatannya. Setiap organisasi memiliki visi dan misi yang berbeda-beda.
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap masing-masing organisasi, tidak terkecuali juga organisasi PGRI tentunya. Nah, visi dan misi yang akan menjadi landasan dasar bagi organisasi. Oleh karena itu, visi misi diciptakan saat organisasi sedang akan dibangun. Nah, lalu apa visi PGRI itu? Bahwa visi PGRI itu adalah terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya, disegani mitranya, dan diakui perannya oleh masyarakat. Tentu tujuan dibuatnya suatu visi misi organisasi ini adalah untuk menyampaikan kepada stakeholder bahwa baik dalam maupun luar organisasi mengenai latar belakang berdirinya organisasi serta arah serta tujuan organisasi itu. Nah, terus selanjutnya adalah terkait dengan misi. Bahwa adapun misi PGRI itu adalah yang pertama adalah mewujudkan cita-cita proklamasi. Yang kedua, mensukseskan pembangunan nasional. Yang ketiga, memajukan pendidikan nasional. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas guru atau dosen. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Itulah misi PGRI. Bahwa visi misi PGRI menjadi suatu rujukan dalam rangka untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, pendidik dan tenaga pendidikan yang berkualitas tentunya. Nah, terus yang berikutnya kita akan masuk pada konsep dasar PGRI. Bahwa PGRI memiliki konsep dasar sebagai rujukan, sebagai dasar bagaimana PGRI melakukan pengembangan, melakukan segala sesuatu berkaitan dengan program kerja PGRI itu sendiri. Maka yang pertama itu konsep dasar PGRI yang pertama adalah merupakan dimensi pokok yang harus diketahui dan difahami oleh calon guru atau guru maupun dosen, termasuk juga tenaga kependidikan. Yang kedua adalah merupakan pondasi yang harus dijadikan pijakan utama bagi calon guru, bagi guru, tenaga kependidikan maupun bagi dosen. Termasuk juga bagi yang ingin mengenal dan mendalami serta mau berkiprah di PGRI. Dan yang ketiga adalah tentu tertuang di dalam ADART PGRI atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI. Nah, yang berikutnya bahwa pengertian dan dasar PGRI itu merupakan wadah tempat terhimpunnya segenap guru dan tenaga kependidikan sebagai organisasi perjuangan, sebagai organisasi profesi, dan juga sebagai organisasi ketenagakerjaan dan kesejahteraan yang berlandaskan pada Pancasila. Secara aktif bahwa PGRI memelihara, mempertahankan, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, kesetiakawanan yang kokoh, kesejahteraan lahir dan batin, dan kesetiakawanan organisasi baik nasional maupun internasional. Itulah konsep dasar PGRI yang kemudian kita akan masuk pada tujuan PGRI.
bahwa PGRI memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah tentu mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan NKRI berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, bahwa PGRI memiliki tujuan untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Dan yang ketiga, tujuan PGRI yang ketiga adalah berperan aktif mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional. Tujuan yang keempat, mempertinggi kesadaran dan sikap guru, tenaga pendidikan, baik dosen, dalam rangka meningkatkan mutu kemampuan sebagai profesinya. Setidak-tidaknya mampu membekali tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Dan yang kelima adalah bagaimana menjaga, memelihara, serta membela harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan. Karena bagaimanapun juga guru, tenaga kependidikan, termasuk juga dosen, perlu untuk dilindungi, perlu untuk dipelihara dalam rangka untuk kenyamanan, dalam rangka untuk dalam melaksanakan tugas mulianya, sehingga tidak kemudian terdapat sesuatu yang tidak kita inginkan tentunya. Itulah tujuan PGRI. Lalu apa tentang tugas dan fungsi PGRI itu sendiri? Bahwa tugas dan fungsi PGRI itu yang pertama tentu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana anggota pengurus PGRI mampu senantiasa meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tentu melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, dan lain-lainnya, yang masih senyampang dengan tujuan utama PGRI. Yang kedua adalah membela, mempertahankan, dan mengamalkan Pancasila. Itu menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia tentunya. Terus yang ketiga adalah mempertahankan dan melestarikan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, tugas dan fungsi PGRI yang kelima adalah melaksanakan dan mengembangkan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional. Dan yang keenam adalah membina dan memelihara hubungan organisasi profesi sejenis dengan di bidang pendidikan. Artinya apa? Bahwa PGRI juga mampu untuk membangun hubungan yang harmonis, mampu menjaga hubungan yang baik dengan organisasi-organisasi lainnya, baik yang sejenis maupun yang tidak. Tentu itu semua dalam rangka untuk memperkuat hubungan silaturahim, memperkuat hubungan kerjasama yang ditandai dengan MOU, yang tentu berlandaskan kepada sama-sama menguntungkan antar kedua belah pihak. Yang berikutnya adalah mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan, semua jenis dan semua jenjang, untuk meningkatkan pengabdian dan peran serta membangun pembangunan nasional. Itulah salah satu tugas PGRI untuk bagaimana terhimpun semua guru, tidak memandang dari suku apapun, dari agama apapun, ras apapun, termasuk juga sosial budaya apapun. Selama
ia berprofesi sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, dan juga dosen. Nah, yang berikutnya juga bahwa PGRI memiliki sifat dan semangat. Memiliki sifat, 3 sifat dan semangat PGRI dalam rangka memperjuangkan, dalam rangka untuk selalu berkembang. Tentu PGRI sebagai organisasi perjuangan, profesi dan ketenagakerjaan dan kesejahteraan tentu memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah unitaristik. Sifat yang pertama adalah sifat unitaristik, di mana tidak memandang kedudukan, agama, suku, golongan, asal-usul seseorang. Selama dia sebagai guru, sebagai tenaga kependidikan, dan juga sebagai dosen, maka itulah yang kemudian kita bisa terhimpun di dalam PGRI. Yang kedua adalah sifatnya independen, di mana kemandirian dan kemitraan serta sejajar dengan pihak lain, tidak berada di bawah naungan lembaga atau institusi apapun. PGRI berdiri sendiri, tidak berada di bawah naungan apapun, yaitu memiliki independen. Dan yang ketiga adalah sifat PGRI yang ketiga adalah demokratis, bahwa PGRI menganut sistem demokratis, kekeluargaan, keterbukaan, kedaulatan organisasi yang dilaksanakan di dalam kongres. Karena kebijakan tertinggi, keputusan tertinggi di dalam tubuh PGRI itu tentu berada pada kongres. Nah, berbicara tentang kongres, tentu ada banyak macam kongres. Ada kongres luar biasa. Terus yang berikutnya juga ada Kongkernas, konferensi kerja nasional. Terus yang berikutnya ada Komprof, yaitu konferensi PGRI provinsi, tingkat provinsi. Jadi jenis-jenis forum dalam organisasi itu terdiri dari beberapa jenis forum organisasi PGRI, yang terdiri dari tadi kongres luar biasa, ada konferensi kerja nasional yaitu Kongkernas, terus juga ada konferensi PGRI provinsi yang disingkat dengan Komprof. Kemudian ada konferensi PGRI provinsi yaitu disingkat dengan Konkerprof. Terus yang berikutnya juga ada konferensi PGRI kabupaten yaitu Konkap. Terus juga ada Koncap atau Koncapsus, yaitu konferensi cabang. Konkap dan Konkapsus adalah konferensi cabang khusus, di mana konferensi cabang khusus itu hanya dimiliki oleh yang berada di bawah naungan perguruan tinggi. Kalau cabang itu tingkat kecamatan, tapi kalau Capsus atau cabang khusus itu berada di bawah naungan perguruan tinggi, di mana kecamatan yang ada perguruan tingginya, maka perguruan tinggi itu memiliki cabang khusus, tidak tergabung di dalam kecamatan, tingkat kecamatan, tapi berdiri sendiri, yaitu dinamakan dengan cabang khusus. Seperti di STKP PGRI Sumeneb ini memiliki pengurus cabang khusus STKP PGRI Sumeneb. Di cabang Batuan juga ada tersendiri yang membawahi dari beberapa sekolah. Itulah yang kemudian jenis-jenis forum organisasi. Nah, kembali lagi pada tadi bahwa PGRI menganut sifat demokratis dari anggota untuk anggota.
semuanya akan terbuka, termasuk juga dapur kita, dapur PGRI, yakni terkait dengan iuran, terkait dengan keuangan, pelaporan, semuanya dilaporkan kepada anggota. Tentu pelaporannya melalui kongres tersebut. Nah, yang berikutnya adalah keanggotaan PGRI. Ini penting juga untuk saya sampaikan dalam rangka untuk memahami PGRI secara utuh. Bahwa keanggotaan PGRI itu yang pertama adalah keanggotaan diperoleh dari PGRI cabang ranting. Yang itu kalau ranting itu setiap desa atau setiap sekolah. Tentu di sekolah baik itu SD, SMP, SMA atau MTS, MI semuanya di bawah lembaga itu biasanya ada pengurus, ada koordinator yang itu dimaksud dengan cabang ranting. Nah, terus apabila cabang ranting tidak memiliki ranting, apabila cabang itu tidak memiliki ranting, maka langsung ke cabang, tingkat kecamatan. Setiap kecamatan insya Allah ada semua pengurus dan aktif. Oleh karena itu langsung bisa daftar ke cabang. Nah, pengurus cabang tentu melaporkan pengurusan kepada pengurus PGRI kabupaten dalam rangka untuk menerbitkan KTA PGRI. Nah, pendaftaran bisa melalui online, bisa dilakukan secara online dan nomor NPA-nya bisa langsung didapat saat itu juga. Namun untuk mencetak kartu KTA-nya, kartu tanda anggotanya itu, maka itu harus koordinasi dengan PGRI kabupaten. Terus yang berikutnya juga pengesahan keanggotaan pengurus kabupaten, terus penerimaan anggota cabang khusus, PT dan provinsi, terus penerimaan anggota nasional, terus juga perlu saya sampaikan bahwa KTA juga berlaku selama 5 tahun. Itulah terkait dengan keanggotaan. Terus yang berikutnya juga adalah terkait dengan keuangan. Bahwa PGRI memiliki sifat demokratis, salah satunya karena keuangan itu sangat sensitif dan perlu untuk adanya keterasparanan, adanya keterbukaan. Bahwa perlu saya sampaikan bahwa setiap anggota membayar uang pangkal. Biasanya ini dibayarkan saat di awal menjadi anggota sebesar 10.000 per orang. Terus yang berikutnya bahwa setiap anggota dan pengurus itu dikenai iuran yang ditetapkan oleh hasil rapat konferensi PGRI provinsi sebesar 2.000 dengan rincian. Jadi setiap anggota itu dikenai iuran setiap bulan itu 2.000, sangat kecil 2.000. Dan 2.000 itu yang kemudian dikelola sebesar 800 itu dikelola oleh ranting atau dikelola oleh cabang ya, sebesar Rp800. Terus untuk kabupaten itu sebesar 600, dikelola 600. Terus juga untuk provinsi itu 400 dan untuk PB pengurus besar PGRI pusat yaitu sebesar 200. Itulah rincian-rincian tentang keuangan. Nah, itulah terkait dengan keuangan PGRI, sangat sederhana, transparan dan terbuka. Dan yang terakhir sebelum kita akhiri, bahwa sukses adalah menjadi bagian dari solusi, bukan problem. Oleh karena itu untuk kalian semua Bapak Ibu mahasiswa RPL, bagaimana kita selalu berkiprah dan mampu untuk selalu berkontribusi terhadap bangsa kita. Tentu melalui profesi kita sebagai guru. Oleh karena itu, mari kita selalu tingkatkan profesionalisme guru,
membangun citra guru dengan baik dan berkiprah, bagaimana kita bisa bersinergi, bisa berinovasi dan berprestasi tentunya. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya sebagai menambah referensi tentunya. Dan semoga pertemuan kali ini dapat bekerja dengan baik dan mampu untuk mengeksplor berbagai sumber dalam rangka untuk memahami berbagai jenis, memahami berbagai apa yang sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan konsep dasar PGRI, tujuan dan juga fungsi PGRI. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya tentunya, dan semoga bisa mengembangkan dalam rangka untuk meningkatkan, memperkaya hasanah pengetahuan terkait dengan PGRI. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu mahasiswa RPL. Sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.